Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasin Safatni dari 10 IPS 3 ingin membahas buku yang berjudul 00.00 karya Melia Valencia. Penerbitnya itu Loveable. Tahun terbitnya itu 2021. Kota terbitnya itu di Jakarta Selatan. Terus jumlah halamannya itu ada 278. Alasan saya memilih novel ini karena novel ini tuh menarik, sedihnya dapet, terus banyak pesan yang terkandung dalam cerita ini. Di cerita ini ada peran utamanya yaitu Lengkara Putri Langit. Dia ini sosok gadis yang sangat ceria dulunya sebelum ada orang baru yang masuk di dalam kehidupannya dia. Dia tuh bahagia banget sama mama papanya dan Kak Aslan, itu bahagia banget dulunya. Sebelum adanya orang baru yaitu mama tirinya dan adik tirinya yaitu Nilam. Semuanya tuh berubah karena papanya tuh sekarang jadi kayak temperamen, semuanya harus sempurna di mata papanya, apalagi terutama Lengkara. Apapun yang Lengkara perbuat itu harus sempurna, mau nilainya, mau prestasinya, apapun pekerjaan yang Lengkara buat tuh harus sempurna di mata papanya. Papanya nggak mau Lengkara tuh ada kekurangan. Papanya tuh sayang sama Lengkara, cuman emang salah aja cara mendidiknya dan cara mengutarakan kasih sayangnya tuh salah ke Lengkara. Lengkara juga punya kekasih bernama Mas Naka. Tapi sayangnya semenjak ada kehadiran Nilam, Mas Naka jadi kayak menjauh. Dia jadi terlihat kayak nggak peduli sama Lengkara. Mas Naka itu menjauh dari Lengkara itu ada sebabnya, dan sebabnya itu ada di akhir. Seiring berjalannya waktu, pembulian terus ada dalam hidupnya Lengkara. Lengkara tuh dibully, di sekolah tuh dibully. Padahal Lengkara tuh bukan yang kayak nerd gitu loh, misalnya kayak yang anak cupu, yang anak yang introvert. Gak, Lengkara tuh gak orang yang kayak gitu. Dia tuh gadis yang manis, cantik banget. Dia tuh sosok yang termasuk populer, tapi banyak juga kayak yang gak suka sama dia karena Nilam adik tirinya. Karena Nilam tuh gak mau kalau misalnya Lengkara tuh dipuja-puja sama orang, dipuji-puji sama orang. Si Nilam tuh gak mau. Dan akhirnya Lengkara tuh capek. Pada suatu malam Lengkara itu jalan sendirian. Dia tuh pertamanya menghubungi Aslan karena hujan. Jadi dia minta jemput. Pertamanya dia menghubungi Aslan, tapi Aslan gak bisa karena ada kerjaan yang harus dia urus. Dia sibuk juga. Terus dia menghubungi Mas Naka. Mas Naka gak bisa karena lagi sama Nilam. Jadi dia yang tadi dibilang, karena Mas Naka lebih mengutamakan Nilam daripada Lengkara pacarnya sendiri. Terus akhirnya dia menghubungi Geo, tapi Geo juga gak bisa karena Geo lagi sama Prima. Terus akhirnya dia menghubungi Skala, temennya Mas Naka yang deket juga, lumayan deket sama Lengkara, yang udah dianggap abang sama Lengkara karena saking deketnya. Tapi Skala juga lagi gak bisa. Dia putus asa karena benar-benar gak ada yang mau jemput dia. Dia sedih. Akhirnya dia jalan, tapi tiba-tiba ada truk yang melesat kenceng banget, nabrak tubuhnya dia. Akhirnya Lengkara terlempar beberapa meter dari lokasi kejadian. Tapi supirnya tuh kabur, dia nggak tanggung jawab. Nah, rame tuh di grup chat. Katanya di daerahnya salah satu temannya Lengkara itu ada yang kecelakaan. Temannya bilang ada yang kecelakaan gitu. Terus pada bilang siapa, masih belum tahu tuh siapa. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Sampai rumah sakit baru ketahuan kalau misalnya itu Lengkara. Akhirnya saat Mas Naka tahu kalau misalnya itu Lengkara, dia tuh nyesel karena kenapa gue nggak jemput Lengkara. Sama kayak Aslan dan Skala, kenapa dia nggak jemput Lengkara. Saat Lengkara terbangun, dia tuh nggak bisa ngelihat apa-apa, dia gelap karena dari kejadian itu ternyata Lengkara buta karena kecelakaan tersebut.
Di saat itu juga si Naka itu udah nggak ada. Ucapan terakhir dari Naka untuk Skala itu, Naka itu nitip Lengkara buat Skala karena Naka tahu kalau Skala itu suka sama Lengkara. Tapi Skala milih mundur karena dia tahu kalau misalnya Lengkara itu pacar temannya, jadi dia nggak mau ngerusak persahabatannya karena cowok. Terus juga di situ juga yang ngasih tahu kalau Naka udah nggak ada itu abangnya Aslan dan Skala. Lengkara itu shock berat karena dia harus kehilangan sosok yang nyemangatin dia, sosok yang jadi semangat hidup dia selama ini harus pergi ninggalin dia karena penyakit yang diderita oleh Mas Naka selama ini. Dan Lengkara baru tahu kalau ternyata Mas Naka itu selama ini itu ngejagain dia, peduli sama dia dari dia deket sama Nilam karena dia bikin perjanjian sama papahnya Lengkara untuk jagain Nilam kalau mau Lengkara itu nggak dipukulin lagi sama ayahnya gitu. Dan kenapa judulnya itu 00.00 karena di situ Lengkara menemukan kehancurannya, telah ditinggal oleh kekasihnya menjadi penyemangat hidupnya, harus ditinggal oleh penyemangat hidupnya, sejuta kenangannya dia ditinggalkan oleh sosok yang sangat dia cintai. Dan kenapa di buku ini ada tulisan, di covernya itu ada tulisan sepasang luka yang berakhir duka, karena mereka itu benar-benar dari sepasang luka, maksudnya dari dua insang yang sama-sama terluka. Lengkara dari orang baru yang masuk di kehidupannya, jadi papahnya berubah. Terus Mas Naka yang punya penyakit kanker stadium akhir dan dia harus menderita karena penyakitnya itu menggerogoti tubuhnya. Jadi adalah kata-kata sepasang luka yang berakhir duka. Amanah yang terkandung dalam cerita ini adalah jangan gampang terhasut sama omongan orang. Salah satunya kayak di cerita ini jangan terhasut oleh omongan Nilam, si antagonis, si yang mau merasa benar padahal dia selalu salah. Terus juga harus saling menyayangi sesama keluarga. Terus juga jangan ada membuli itu nggak bagus. Terus juga harus saling percaya dan bisa menghargai satu sama lain. Kenapa saya bilang menarik ini bukunya, karena ini worth it banget buat dibaca karena seru, banyak pesan yang terkandung dalam cerita ini juga. Terus ini benar-benar worth it untuk dibaca, benar-benar worth it. Udah segitu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.